Man tuharramu atau man tuhurrima imamatu, siapa yang diharamkan menjadi imam salat berjamaah. Diharamkan malah. Bayangkan, ada yang haram menjadi imam. Satu, imamatul mar'ati birrajul. Perempuan jadi imam terhadap laki-laki. Imam haram. Hari ini ada orang liberal, terutama yang paling geger itu siapa namanya? Yang di Amerika itu perempuan berkulit hitam, bukan Fatimah Mernissi. Allah. Itu khutbah Jumat dia, sholat berjamaah dia juga. Bahkan dalam satu saf laki-laki perempuan sejajar. Bahkan perempuan pun ada yang gak pakai kerudung, hanya pakai celana panjang. Ini pakai kaos, sholatnya gak menutup aurat. Itu fikih baru, fikih kontemporer orang liberal. Kenapa satu jajar, satu saf itu laki-laki perempuan? Ini apa namanya, gender equality, kesetaraan gender. Allah itu tidak memandang laki-laki dan perempuan. Kenapa harus dibedakan? Kenapa perempuan harus di belakang, laki-laki di depan? Oh pokoknya mah macam-macam urusan waris. Kenapa lidzakari mithlu hadzal unthayain? Gak adil, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Oh pokoknya parah. Ini orang liberal, ya. Adat ini apa namanya sudah keluar dari syariat dan sudah keluar dari teks Al-Quran dan As-Sunnah. Haram hukumnya perempuan mengimami laki-laki. Haram. Tidak ada dari masa Rasulullah tentang kondisi ini. Ya apalagi dalam sholat berjamaah. Ya. Lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atun. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau urusan mereka terutama dalam suatu jamaah dipimpin oleh perempuannya. Nah, ini apa namanya, merusak syariat. Ini bukan tajdid, ya bukan pembaruan, tapi tabdid. Ini pembauran, mengacau balauan ya syariat. Nah, jadi hati-hati dengan fikih orang-orang liberal yang sepertinya apa namanya argumentatif, rasional, tapi urusan syariat mah bukan urusan ilal ukul, bukan kepada akal, kepada rasio, kepada logika, bukan. Urusan ibadah madhamah ila dalail, kepada dalil. Ya. Jadi ada yang ghairu ma'qulil makna, ada dalil yang memang kadang tidak masuk akal. Apakah semua syariat itu masuk akal? Kadang tidak bisa dicerna oleh akal. Ghairu ma'qulil makna. Kenapa ya? Beres wudu mau sholat, karena wudu itu syarat sholat, tapi ketika kentut harus wudu lagi, dan wudunya itu bukan mencuci dubur tapi mencuci muka lagi. Ini kadang gue makulil makna. Kan yang namanya wudu itu an-nazafah, apa itu? Bersih. Tapi kenapa yang kentut dubur yang dicuci muka gitu? Ini urusan ibadah mah jangan ke logika begitu ya. Inilah syariatnya, gitu kan? Baik. Itu yang pertama. Yang diharamkan mantuhurima imamatuhu adalah perempuan mengimami laki-laki. Yang kedua, imamatul muhdisi wa man alaihi najasatun wa huwa ya'lamu dzalika. Imamat dan dia tahu bahwa dirinya sudah batal. Makmum juga tahu. Itu soraan katanya. Itu bau. Tidak bisa. Yang namanya hadas itu membuat sholat itu sah, batal. Kalau seandainya makmum tahu bahwa imamnya itu tidak punya wudu tapi jadi imam, batal semuanya. Tidak boleh. Kecuali kalau makmumnya tidak tahu. Imamnya tahu dia batal. Tapi pas Allahu Akbar udah tahu, aduh saya tidak punya wudu. Kenalah ada makmum kita apaleun. Kayak saya mau ngulang sholat nanti pamong gitu. Kira-kira boleh tidak? Tidak boleh. Dosa itu imam itu. Tapi makmum yang tidak tahu sah sholatnya. Sah sholatnya, ya, dan tidak dosa. Tapi imam ini tentu dosa. Kalau sudah batal, kumaha? Ya sudah, balik kanan. Dan kemudian nanti digantikan oleh makmum yang di belakang imam, menggantikan posisi.
tinggal begitu. Jadi kalau sudah batal, lagi sholat, kentut tidak terdengar, tidak bau juga. Dia tahu dia kentut, tapi pamong bisa dibatalkan, nanti makmum kebingungan. Oh tidak boleh, langsung batalkan saja. Kalau makmum tidak tahu untuk mengganti imam, suruh saja. Silakan maju ke depan, gantikan imam. Begitu, ya. Kenapa orang yang sholat diajak ngobrol? Tidak apa-apa. Malah kan Nabi Muhammad pernah ada yang salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, ketika sholat. Rasulullah jawab, tapi dengan isyarat. Begitu. Jadi tidak apa-apa, ya. Kalau memang tidak tahu, dikasih tahu saja, maju ke depan. Saya batal. Kalau memang tidak paham, ya sudah begitu. Jadi jangan sampai posisinya meneruskan sholat padahal dia batal. Atau membawa najis, khabas. Kalau bersama hadas. Kalau hadas menjelas mayamna, ya, apa yang mencegah sahnya sholat itu hadas, tidak bisa itu, batal sholatnya. Ini mah najis, bajunya itu kena pipis, najis, khabas, sah tidak sholatnya? Ya, tidak. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Jelas dia. Kalau dia tahu, ya, kalau dia tahu. Tapi ada juga yang mengatakan sah sholatnya, karena bukan hadas, itu mah khabas. Tapi dia berdosa, ya tuh tetap saja ya. Kalau sah tapi berdosa mah sudah batalkan. Tidak sah ketika seseorang jelas membawa najis dalam bajunya atau sarungnya, kemudian dia jadi imam sholat. Tidak boleh. Pakai yang imamnya yang suci dan punya wudu. Yang ketiga, imamatul ummi. Yang jadi imam itu ummi. Ummi itu maksudnya man la yahsunul fatihah. Orang yang surat al-fatihahnya tidak benar. Hati-hati Bu. Bacaan Al-Quran itu kan ada surat al-fatihah, ada surat-surat yang lain. Masih ingat kemarin tentang kewajiban, rukun, dan sunnah sholat. Ada rukun, ada kewajiban hal-hal yang wajib dalam sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Al-Fatihah itu yang mana? Rukun wajib. Tidak boleh tidak. Kalau bacaan ayat Al-Quran yang lain, sunnah, ya, sunnah sholat. Maka kalau Al-Fatihah yang jadi imam bacaannya salah, tidak sah. Mohon maaf, haram kalau yang jadi imam itu bacaan Al-Fatihahnya ditarajum. Seperti apa? Au yudghimu fiha min al-huruf ma la yudghimu. Yang idgham tidak diidghamkan. Atau mengganti huruf dan huruf yang lain. Ha jadi ha. Ain jadi a. Al-ha alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati ini mengganti huruf dan huruf yang lain juga parah. Kalau dalam Al-Fatihah, kalau kata Imam Syafi'i apa? Kalau Kang antum menjadi makmum, imamnya seperti itu, muparokoh saja. Sudah keluar saja. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang Al-Fatihahnya ditarajum atau yang Al-Fatihahnya tidak salah. Kalau Al-Fatihah leheng, kalau Al-Fatihahnya benar, bacaan sesuatu yang lain mah ditarajum ada leheng gitu. Leheng, gak usah mufarokoh. Tapi kalau Al-Fatihahnya parah, sudah mufarokoh saja, memisahkan diri saja. Kata Imam Syafi'i mah itu tidak sah, karena haram hukumnya yang jadi imam Al-Fatihahnya saja tidak benar. Ya, baik. Yang keempat, imamatul fas al-mubtadi'. Yang keempat adalah yang jadi imam itu pelaku fasik atau pelaku bid'ah. Orang fasik ataupun mubtadi', ahli bid'ah. Kalau sudah jelas dia tukang maksiat, fasik itu tukang maksiat. Dan tukang bid'ah, suka melakukan ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan mengajak kepada kefasikan dan kebid'ahannya ketika dalam kehidupan sehari-hari. Itu tukang maksiat sok ngajak batur maksiat. Makanya tukang judi ngajak batur judi. Dia tukang mabok ngajak batur tukang mabok. Pas sholat jadi imam. Maka ini haram hukumnya, tidak boleh.
jadi imam orang seperti itu. Dia itu pelaku bid'ah dan suka mengajak orang lain melakukan bid'ah dalam urusan ibadah. Maka kalau dia pelaku bid'ah dan suka mengajak orang lain melakukan bid'ah, tidak boleh sholat di belakangnya. Haram hukumnya. Ya. Tadi sudah dibacakan dalam surat As-Sajdah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan? Apakah yang mukmin itu sama dengan yang fasik? La yastawi, tidaklah sama. Jadi tidak boleh. Yang jadi imam itu adalah mukmin. Muslim, mukmin. Muslim fasik tidak boleh. Muslim mubtadi', ahli bidah juga tidak boleh. Kalau dia orang fasik dan mengajak kepada kefasikannya. Bagaimana kalau tidak tahu? Yang jadi imam itu siapa? Tidak tahu, tidak apa-apa. Ikut saja dan sah. Tapi kalau sudah tahu dia orang fasik dan suka mengajak kepada kefasikan, dia tukang judi dan suka ngajak judi, tidak boleh bermakmum kepada orang. Ya, sekali lagi, ini harus hati-hati. Orang fasik dan mengajak kepada kefasikannya. Ahli bid'ah dan suka mengajak kepada kebidahannya. Allah